Ya, Kita balik lagi ya bersama dengan Teh Febi dan sahabat-sahabat pada kesempatan sore kali ini. Terima kasih Teh atas waktunya ya. ya, Aku langsung to the point aja Teh Febi. ya, eh jadi ketika seseorang itu merasa hidupnya penuh kekurangan, padahal dia itu sudah berusaha sangat keras Teh. Apakah itu tanda bahwa semesta sedang membongkar sesuatu yang lebih besar di dalam dirinya gitu? Gimana tuh, Teh Febi kira-kira? ya. Ketika realitanya masih penuh kekurangan, masih penuh dengan cerita-cerita drama gitu ya, baik itu permasalahan utang, permasalahan relationship atau finansial atau apapun itu, sementara dia udah berusaha banget gitu. Memang betul sih Mas Hendra, sebetulnya semua apapun yang terjadi di dalam kehidupan teman-teman alumni, baik Pak Rahmat, Bu Rosita, Mbak Yema, itu cuma satu sih Mas Hendra dalam rangka perjalanan menuju kesadaran sih Mas. Jadi kadangkala seseorang itu dikasih nih sebuah realitas sama Allah gitu ya, kesadarannya muncul. Tapi kalau dia agak bandel itu dinolin Mas. Oke, oke, oke. Itu benar-benar habis gitu. Habis untuk apa? Untuk sebuah fakta bahwa ya kamu nuang kosong gitu. Egonya memang harus nol gitu. Sehingga di satu titik hanya ada dia tempat menolong hanya ada dalam kamu sendiri itu. Kamu harus masuk ke dalam. Jadi untuk sebuah pembuktian bahwa tidak ada solusi di luar, yang ada itu hanya kesejatian solusi yang ada di dalam diri kamu, itu memang kadangkala kalau kata bahasa teman-teman, aduh ini kok looping, 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 looping terus capek, lelah, itu tahu nggak Mas Hendra, hampir 95% yang private Zoom sama aku cerita mendalamnya itu adalah nyerah, lelah, capek, looping. Hampir, hampir sebagian besar. Tapi ketika masuk materi bab satu, udah mulai senyum Mas Hendra. Udah mulai senyum. Masuk materi bab 2 tentang hukum semesta yang mereka belum tahu, ternyata kejadiannya itu adalah dalaman mereka sendiri, bahwa yang terjadi di luar adalah gambaran dari dalam, itu mereka mulai ketawa. Di titik, ya analoginya di titik kita bisa menertawakan diri kita sendiri, di titik itu solusi mulai muncul. Karena udah mulai ada 227, ada klik, bukankah hidup ini cuma permainan dan senda gurau Mm, belaka, surat mm, Al-As'am. Cluenya di situ sih Mas. Jadi semua perjalanan ini nggak usah dibikin serius sama teman-teman, dibikin asik aja, anggap aja game, anggap aja lagi main games gitu. Dan kita semua harus tahu how rule of game-nya dalam perjalanan kehidupan ini. Kalau tahu rule of game-nya kan enak Mas Hendra. Kita Ya, tahu ya. gitu, oh kalau gini begini. Contoh misalnya Ronaldo, misalnya yang jago, sejago apapun Ronaldo main bola, dia mencetak gol, sejago apapun keahliannya. Tapi kalau dia tidak tahu aturan main-main bola, Iya, main iya. bolanya harusnya ditendang ini sama dia dipegang gitu, tetap aja dia tidak berhasil, tetap aja dia akan dapat sesuatu yang nggak nyaman gitu. Oke, Jadi oke, oke, oke. itulah luar biasanya tentang hukum semesta yang harus kita tahu, dan itu dibuka jelas di Abundant Revolution Mas Hendra. Iya, 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 iya. Baik, Teh Febi, sebelum eh, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya gitu, Teh. Aku pengen mengingatkan kepada sahabat semua pemirsa di Ngaji Roso, Teh Febi. Di luar sana ternyata banyak sekali beberapa oknum yang membuka pendaftaran kelas Teh Febi gitu ya. Dan sudah dua kali kemarin oknumnya itu kita peringatkan gitu ya. Kita kerjasama dengan kepolisian dan sudah dua akun yang dinonaktifkan, tapi juga masih ada beberapa case lain yang serupa gitu. Saya mengingatkan buat sahabat, tolong hati-hati gitu ya. Kalau membaca komen di kolom komentar, karena biasanya mereka akan kasih nomor
dari pihak-pihak yang ingin memanfaatkan momen Abundant Revolution ini dan mungkin nanti teman-teman akan tertipu gitu harapannya. Yang mau join kelas silakan hubungi kontak admin yang resmi di kolom deskripsi YouTube Mengaji Roso gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Teh Feby beberapa kali mengulang-ulang kita nanti akan ada sesi rilis bersama yang lebih mendalam di tanggal 24 ya Teh ya. Nah itu Betul, mungkin bisa 24 Mei. di-share lagi Teh. Urgensinya seperti apa ketika kemudian sesi rilis Quantum Jam itu dilakukan secara kolektif, secara bersama-sama Teh Feby. Ya, jadi di tanggal 24 itu momen yang aku tunggu banget juga sih Mas Hendra. Dimana honestly aku tuh sebenarnya pengen banget ngasih kelas langsung gitu ke teman-teman. Jadi di tanggal 24 itu ada dua acara besar kita, Bandung Revolution-nya Ngaji Roso. Itu di jam 8 pagi sama jam 12-nya itu ada batch offline-nya Bandung Revolution, batch 13 itu materi itu dijelaskan sama aku secara langsung dan pada akhirnya kita akan rilis bareng-bareng yang memang aku pandu langsung gitu istilahnya rilis itu nggak secara online tapi kita ketemu gitu itu luar biasa untuk teman-teman yang menginginkan ketemu langsung dan kita bisa berkomunikasi secara bertemu bertatap muka gitu dan untuk teman-teman Mas Hendra yang alumni ini banyak juga alumni yang punya mimpi bisa di dalam satu kelas yang bertemu langsung yang offline, bukan yang online. Jadi Ngaji Rosa di sini luar biasa untuk teman-teman yang alumni yang memang pengen ketemu langsung. Kadang-kala kan, aduh saya pengen diulang materinya, pengen jelas gitu istilahnya. Nah itu ada kesempatan tuh Mas Hendra buat teman-teman yang bisa receive, bisa masuk kelas lagi dan itu 50% kalau nggak salah biayanya yang Ngaji Iya. Roso kasih kebijakan gitu. Jadi untuk alumni itu spesial banget. Jadi di mana teman-teman benar-benar pengen mengulang lagi, inilah waktunya tanggal 24 di Jakarta. Karena gini Mas Hendra, pengalaman aku ini sedikit bocoran ya. Yang namanya intuisi atau insight itu kan dia bertumbuh terus ya Mas Hendra. Jadi kalau misalnya di batch 1, batch 2, batch 3 yang awal-awal, itu mungkin materi itu 1, 2, 3, 4, 5 gitu Mas Hendra. Tapi masuk batch 5, 6, 7, apalagi udah batch 12, masuk batch 13. Itu kok ya jauh lebih lebih simpel dan lebih sempurna gitu Mas penjabarannya. Jadi bisa dikatakan di batch 13 ini benar-benar new informasi dari Abundant Revolution itu ada di situ. Jadi sayang banget kalau teman-teman alumni itu nggak ikutan riset kalau menurut aku. Selain dari memang menguatkan materinya, kita akan rilis bareng, kita akan quantum jam bareng. Itu untuk yang batch 13 yang alumni bisa masuk dengan diskon 50%. Lalu di siang harinya, kan itu jam 8 sampai jam 12. Lalu 12. di siang harinya, di antara jam 2 atau jam 3 sampai dengan jam 8 malam, itu ada pertemuan alumni Abundant Revolution seluruh batch. Dari mulai batch 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan batch 12 atau batch 13 yang terakhir. Nah, itu lebih seru lagi karena di situ ada stadium general, ada talk show bareng aku dan teman-teman. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan apa, pertanyaannya disampaikan langsung dan aku akan jawab langsung dan itu pastinya nambah wawasan. Dan yang paling penting adalah sesi terbaru di mana kita akan rilis dengan sangat 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 nyaman sekali untuk flow rilisnya. Jadi rilis Abundant Revolution yang terbaru bisa dikatakan itu adalah segala sesuatu yang kita rasakan tidak nyaman. Pertama kita sambut dan terima dulu. Setelah disambut dan diterima, berikutnya kita rasakan penuh dulu rasa itu, terima dulu rasa itu apa adanya, betul-betul kita open heart gitu, kita sambut, kita terima, rasakan penuh rasa itu, terima apa adanya, setelah itu baru izinkan untuk dialirkan, izinkan untuk dilepaskan. Dan itu indah banget Mas Hendra kalau kita Iya. melakukannya bareng-bareng lebih dari 200 orang misal.
Seperti halnya sholat berjamaah, Pak Rahmat. Mm-mm, Kalau mm-mm. sholat di rumah satu, beda kan sama di masjid 27 derajat, ibaratnya gitu. Powernya itu akan beda banget, nuansanya akan beda banget, dan deep release banget gitu kita saat itu. Dan itu kayaknya momen paling aku tunggu-tunggu banget sih untuk momen itu gitu. Selain rilis bareng, kita juga akan ada Quantum Jam. Aku juga akan dengan senang hati Mas Hendra nyontohin cara Quantum Jam untuk finansial dan lain-lain. Itu akan kita Quantum Jamin bareng gitu. Tapi nggak hanya itu, ada beberapa alumni yang kita pilihin the best manifestasi alumni ketika dia menjalankan prosesi menerima melepas, dia sadar nafas syukur, dia sending love, akhirnya manifestasi segala hal yang dia inginkan ketika dia quantum jam dan lepasin aja. Karena wilayah hasil kan nggak ada di kita. Iya. Wilayah hasil itu ada di kecerdasan Allah yang maha tanpa batas, kecerdasan semesta gitu. Nah, ada Mm-mm. beberapa teman-teman yang manifestnya tuh bagus banget, Mas Hendra. Kita pilihin dalam berbagai macam judul. Pertama, testimoni finansial real, real. Orangnya tuh hadir gitu. Finansial, keuangan ya, berarti ya lunas utang, lalu jodoh, lalu ada kesehatan, lalu ada lagi tentang relation atau hubungan keluarga lah istilahnya. Nanti itu kita hadirkan dan kita akan kupas gitu. Ketika mereka manifest, apa sih yang mereka lakukan? Kan itu yang kita butuh ya, Pak Rahmat ya. Ya, Benar ya, nggak ya. teman-teman? Ketika Mm-mm. ketika ada masalah utang, terus utangnya lunas, terus yang dilakukan tuh apa sih? Kan itu yang mau kita tiru. Kan itu, tadi kan Mas tanya, saya ada nggak hubungannya kelimpahan sama kerja keras dan lain-lain gitu ya. Aku mau cerita dulu substansi awalnya, bahwa jauh sebelum Mas Hendra lahir, jauh sebelum teman-teman lahir, default dirimu itu udah dengan DNA berkelimpahan, Mas Hendra. Udah bener-bener berkelimpahan bawaan awalnya gitu. Jadi itulah yang perlu kita terbuka pada sebuah fakta bahwa aslinya kamu tuh udah tanpa batas dan berkelimpahan sebenarnya. Pada saat kamu lahir, mulailah Mas Hendra ada belief system, ada dogma, ya, ada endapan emosi, ada ketakutan, ada limitasi. Aku nggak bisa, aku nggak pede. Nah, yang berkelimpahan tanpa batas ini ketutup, Mas, sama kesedihan, kemarahan, kecemasan, kekhawatiran gitu loh. Tugas utamanya manusia itu sebenarnya kalau kata penemu rilis yang paling paling keren istilahnya itu Sedona Method yang menemukan itu kan Lester Levinson. Dia bilang bahwa the highest action is releasing atau aksi terbesar dari hidup manusia adalah melepaskan limitasi kamu atau melepaskan yang bukan kamu karena aslinya kamu tuh berkelimpahan. Yang bukan kamu tuh apa? Kecemasan, kebingungan, keresahan, ketakutan, kesedihan. Itu bukan kamu. Lepasin. Agar apa? Agar ketika semua ini diterima, disambut, dialirkan, dan dilepas, ketika ini dilepas, yang muncul itu adalah kelimpahan. Sehingga ketika kelimpahan itu muncul, usaha yang tadinya harus kerja keras, mati-matian, itu jadi effortless, jadi benar-benar enggak terlalu berat gitu. Karena pada akhirnya pembagiannya simpel sih Mas Hendra. Ketika siapapun teman-teman saat ini berada di titik minus atau siapapun teman-teman di garis paling bawah, down lah bisa dikatakan kayak gitu. Ingat deh satu hal, terbuka pada sebuah fakta bahwa aslinya kamu sudah berkelimpahan. Tugas kamu hanya seperti yang Abundant Revolution selalu sampaikan, abaikan realita, abaikan aja dulu realita, abaikan realita, yang penting respon. Responnya apa? Bersyukur. Abaikan realita. Start pertama responnya bersyukur, rilis, banyak-banyakin sending love. Kalau mau challenge ya, teman-teman semua yang terpuruk saat ini, coba ikutin saran itu. Abaikan dulu realitas selama 1 bulan. Yang penting bersyukur, rilis, sending love. Banyak-banyak berbuat baik, banyak-banyak menolong, mendoakan orang itu kan nggak pakai duit. Kalau misalnya dari minus gitu.
Nah, dari sebuah kebiasaan baru Mas Hendra, yang tadinya Hmm. kita fokus sama aduh bingung, aduh cemas, aduh gimana, ketika sebuah habit baru di Abundant Revolution itu kan dikenalkan habit baru ya, baru Ya. melek mata, udah sadar nafas syukur, udah bersyukur Mas Hendra. Siang-siang izinkan sending love doain 10 orang. Ya, lalu stay di kelimpahan, stay di rasa happy, malam-malam mau tidur sadar nafas syukur lagi. Kalau kamu punya keinginan kuantum jam dan lepasin. Inti kuantum jam apa? Bersyukur sebelum menerima. Jadi di tiap hari itu udah diisi bersyukur, 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 bersyukur. Tanda bersyukur itu hati kita akhirnya menggetarkan energi kelimpahan. Nah, yang kita lepaskan itulah Mas Hendra yang kita dapatkan. Kalau hari-hari kita melepaskan bersyukur, berterima kasih, bersyukur, berterima kasih, mendoakan orang, sending love, berbuat baik, kita melepaskan terima kasih, itu yang akan kamu dapatkan. Apa yang kamu dapatkan ketika kamu banyak melepaskan terima kasih dan hal-hal lain? Yang kamu dapatkan adalah semesta akan memberikan banyak hal dalam hidup kamu sampai pada akhirnya kamu akan selalu bilang terima kasih, terima kasih, terima kasih. Jadi kelimpahan itu dia akan datang dengan effortless dengan habit baru itu Mas Hendra. Begitu kurang lebih. Takutan tuh gini, ya Allah Mm-mm. tolong ya Allah kasih aku uang ya Allah tolong sekarang ya Allah ya sekarang ya tolong banget aku butuh banget ya Allah tolong aku jangan biarin aku kayak gini pokoknya harus dikasih tolong ya pokoknya ini perlu banget lunas nih utang kalau enggak rumah itu bakal disita ya Allah jadi rada maksa Mas Hendra tidak memberikan apa yang kamu inginkan dia memberikan apa yang kamu lepaskan secara energi rasa bedain ya cara berdoa yang pertama tadi dengan Allah berdoa quantum jam. Kalau Allah berdoa quantum jam, itu gini Mas Hendra. Allah berdoa quantum jam diawali oleh sebuah kesadaran bahwa semua apa yang kita butuhkan, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu rasakan butuh di dalam kehidupan kamu itu udah ada semua udah ada di dalam diri Pak Rahmat, Pak Setiawan, Bu Rosita, Mbak Yema, Bu Sri, Mbak Amanda, udah ada saat ini, di sini, saat ini, sekarang. Pemahamannya sekarang sudah tersedia. Mau membuat yang berkelimpahan yang udah tersedia ini terwujud, itu hanya satu Mas Hendra caranya. Hmm. Rasakan itu memang ada saat ini, ucapkan syukur. Ucapkan syukur, ucapkan terima kasih, rasakan ini udah ada di sekarang. Rasa syukur itulah yang membuat yang ada di dalam merealita jadi kenyataan. Jadi quantum jam itu sebenarnya intinya bersyukur. Doa dalam ukuran abundant resolution ala quantum jam itu gini. Misalnya ada satu goals tertentu. Ketika kita sudah merasakan bahwa semuanya sudah ada dan tersedia, bahasanya adalah kayak gini. Terima kasih ya Allah, semesta yang baik. Terima kasih dana di atas 100 juta per bulan sudah diterima. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ajak 5 panca inderanya bersensasi, mata melihat, banking udah masuk, telinga mendengar, sudah ada. Lalu tangan memegang handphone yang udah kelihatan angkanya itu 10 juta, tadi itu 15 juta, tergantung dedikasinya. Lalu hati bahagia banget merasakan bahwa sebenarnya itu udah ada. Tinggal butuh getaran energi kita itu selaras satu resonasi sama getaran yang kita mau. Setelah bahagianya itu muncul, kita berterima kasih dan bahagia, soal hasilnya harus dilepas, Mas. Nyain, nggak usah dipusingin caranya gimana, prosesnya gimana, jalannya gimana, waktunya kapan, nggak usah. Bukan urusan kamu. Izinkan lepaskan, izinkan semesta dengan kecerdasan yang indah menjalankan proses yang indah itu. Lepasin aja. New habitnya anak-anak Abundant Revolution itu hanya bersyukur, rilis, dan sending love aja. Itulah yang terjadi sama Pak Rahmat dan teman-teman semua. Hasilnya lepasin saja boleh nggak?
Biar semesta aja yang ngaturin gitu, karena itu udah cerdas, udah kecerdasan semesta tanpa batas. Udah nggak perlu kamu pusing-pusing mikirin, karena kalau mau dilogikain, nih otak kita yang cuma segini gitu ya, berbanding dengan kecerdasan semesta yang ngatur semesta ini, kira-kira menang mana Mas Hendra? Udah semesta paling keren deh, udah ngaturin. Jadi Iya. kita, aku punya goals and then quantum jamming, 5 panca indera bersensasi, kasih rasa bahagia, bersyukur menerimanya, lalu lepasin, lupain. Gak usah pusing caranya, prosesnya, Mm. waktunya, lepasin aja. Justru semakin dilepas, semakin terjadi. Apa yang kamu lepaskan, justru kebaikannya pasti kamu dapat.